Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, Taruna Madya Politeknik Imigrasi. Nama Al-Fatih Fattarosi. Nomor registrasi Taruna 2018-1343.1.01 asal Jakarta Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang artikel atau esai yang saya buat yang terdapat di dalam book chapter yang berjudul Keimigrasian dalam Pandemi COVID-19. Esai atau artikel yang saya buat dalam book chapter ini berjudul Dinamika Kebijakan Pelayanan Visa dan Izin Tinggal pada saat Pandemi Coronavirus. Dalam esai atau artikel ini terdapat 3 bagian, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan yang terakhir terdapat penutupan. Atau kesimpulan. Lalu pada pendahuluan saya membahas mengenai bagaimana virus COVID-19 bisa ada, atau nama-nama Latin virus COVID-19. Lalu kapan pertama kali virus 19 itu muncul dan di mana? Lalu di mana di Indonesia pertama kali COVID-19 terdeteksi atau ada, yaitu di Depok pada awal Maret 2020 pada seorang perempuan yang tinggal di Depok. Yang bersangkutan terkena COVID karena berkontak dengan warga negara Jepang di sebuah klub. Pada awalnya masyarakat Indonesia banyak yang mengklaim bahwa Indonesia kebal virus COVID-19. Namun karena terdeteksinya virus tersebut di Indonesia, maka hal tersebut terbantahkan. Lalu karena virus COVID ini sangat mudah menyebar, pemerintah lalu menerapkan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang dilakukan beberapa bulan lalu dan mungkin sudah setahun lalu, dan sampai sekarang pun masih PPKM. Lalu dengan adanya peraturan tersebut tentu saja berakibat atau ada efek kepada peraturan mengenai visa dan izin tinggal bagi warga negara asing. Lalu selanjutnya saya masuk ke pembahasan. Di dalam pembahasan sendiri, pertama saya memasukkan sejarah visa dan izin tinggal di Indonesia sendiri, yaitu terdapat beberapa bagian. Yang pertama, zaman penjajahan Belanda, lalu ada era setelah kemerdekaan, lalu masa Indonesia Serikat, lalu era demokrasi parlementer, era Orde Baru, dan era reformasi. Dan dari beberapa era atau masa tersebut terdapat perubahan-perubahan yang terjadi menyesuaikan dengan keadaan pastinya. Lalu perubahan atau peraturan mengenai visa dan izin tinggal atau kebijakan-kebijakan lainnya dilakukan dengan sangat hati-hati dan sangat teliti dengan mengikuti keadaan, karena banyak sektor yang akan terpengaruh dari kebijakan tersebut, terutama visa dan izin tinggal. Karena yang seperti yang kita tahu, banyak investor atau pengusaha dari luar negeri yang menanamkan usahanya atau modalnya di Indonesia. Lalu pada pertama kali virus ini terdeteksi di Indonesia dan pemerintah menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat pada awal tahun 2020, Dirjen Imigrasi pertama mengeluarkan lebih luasnya Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang penghentian sementara bebas visa kunjungan, visa dan pemberian izin tinggal keadaan terpaksa bagi warga negara Tiongkok.
inti dari peraturan ini yaitu dilarangnya masuk bagi warga negara Tiongkok ataupun warga negara asing dari Tiongkok yang kurang dari 14 hari dari Tiongkok. Dan izin tinggal terpaksa diberikan kepada warga negara Tiongkok atau yang lain di Indonesia. Lalu selanjutnya mengikuti keadaan, peraturan pun diganti menjadi Permen Kumham nomor 7 tahun 2020. Isinya sama, namun ada beberapa perubahan mengikuti dengan keadaan yang ada. Lalu dilakukan kembali perubahan, yaitu Permen Kumham nomor 8 tahun 2020 tentang penghentian sementara bebas visa kunjungan dan visa kunjungan saat kedatangan, yaitu berarti dengan visa di bandara diberhentikan dan semua visa di apply atau di pemohon dari warga negara lain itu mengapply atau memohon visanya dari KBRI atau perwakilan Indonesia di luar negeri. Lalu dalam upaya untuk mencegah COVID di Indonesia, kembali melakukan perubahan pemerintah, yaitu Permen Kumham nomor 11 tahun 2020 tentang pelarangan sementara orang asing masuk wilayah negara Indonesia. Lalu di dalam Permen Kumham tersebut berisi tentang pelarangan WNA untuk masuk wilayah Indonesia dari tanggal 22 April sampai 29 Oktober 2020. Namun ada pengecualian bagi pemegang izin tinggal tetap, ITAS dan yang lainnya. Lalu seiring berjalannya waktu, sekitar hampir setahun atau setengah tahun tidak dikeluarkan kembali peraturan, pada pertengahan tahun 2021 kasus COVID-19 kembali melonjak dan pemerintah akhirnya mengeluarkan kembali peraturan, yaitu Permen Kumham nomor 27 tahun 2021 yang isinya pembatasan bagi orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia. Pembatasan kegiatan masyarakat darurat yang berisikan di mana dilakukan pembatasan terhadap orang asing yang masuk ataupun transit di wilayah Indonesia, kecuali bagi pemegang visa atau izin tinggal yang sudah ditentukan di dalam Permen Kumham tersebut. Di antaranya yaitu tenaga kesehatan, lalu TKA sektor penting nasional, dan masih yang lainnya. Dari pembahasan di atas terdapat atau saya tarik sebuah kesimpulan, yaitu dari banyak kebijakan di atas maka dapat kita ketahui bahwa sangat sulit menentukan kebijakan di dalam tekanan pandemi COVID ini, karena banyak aspek kehidupan yang terpengaruh dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah, terutama di sektor ekonomi dan sosial. Begitu juga dengan kebijakan mengenai pelayanan visa dan izin tinggal, di mana peraturan dibuat secara bertahap dan juga menyesuaikan dengan situasi dari virus COVID-19 dan juga keadaan negara Indonesia itu sendiri. Dalam kebijakan visa dan izin tinggal ini sangat berpengaruh terhadap pemasukan pajak negara dan banyak sektor-sektor industri yang hilang apabila mengambil keputusan mengenai kebijakan visa dan izin tinggal ini secara gegabah, karena banyak tenaga ahli dan tenaga kesehatan yang berasal dari negara lain. Oleh karena itu kebijakan mengenai visa dan izin tinggal terus direvisi dan diperbaiki seiring berjalannya waktu. Lalu rekomendasi yang saya berikan, perbaikan yaitu harus adanya perbaikan atas penyebaran informasi terkait dengan adanya perubahan atas peraturan dan kebijakan pelayanan visa dan izin tinggal di masa pandemi ini. Kemudian pemberian informasi dapat diringkas dengan poin-poin penting di dalam kebijakan tersebut yang dibuat ke dalam bentuk poster dan disebarkan atau diposting melalui media sosial seperti di Instagram Live, podcast, poster atau yang lainnya, media-media lainnya, lalu video TikTok dan berbagai media lainnya, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman pandangan masyarakat terhadap kebijakan mengenai visa dan izin tinggal yang diberlakukan. Saya rasa cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.